Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita kemarin. Kita kemarin sudah sampai persamaan diferensial eksak ya. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai PD eksak. Sekarang kita kita lihat contoh berikut. Apakah soal nomor 2 ini kemarin sudah kita bahas ya? Belum? Soal nomor 2 ini sudah dibahas belum? Belum ya? Atau sudah? Kemarin terakhir apa? Sampai apa? Kemarin sampai eksak, Bu. Soalnya sudah? Ada yang sudah. Nomor 1 sudah, Bu. Nomor 1 sudah ya? Sekarang kita lihat soal nomor 2. Kita kemarin kalau ada PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut persamaan eksak, dipenuhi bentuk do MY per do Y, do MXY per do Y adalah sama dengan do NXY per do X, ya kan gitu. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Kalau kita lihat X itu X plus Y cos X dx plus sin X dx sama dengan 0. Kita diminta membuktikan apakah PD kita ini eksak atau tidak. Sekarang kita lihat MXY kita itu adalah X plus Y cos X, ya kan? MXY kita adalah X plus Y cos X, gitu kan? Berarti kita harus menurunkan do MXY per do Y-nya berapa? Ingat, kalau kita punya fungsi 2 variabel, kalau diturunkan ke salah satu variabel, maka variabel yang lain adalah dianggap tetap. Jadi karena di sini do MXY-nya itu diturunkan terhadap Y, maka X-nya adalah tetap ya. Akibatnya apa? Kalau MXY-nya kan X plus Y cos X itu, maka X-nya di sini adalah tetapan. Cos X-nya juga tetapan karena diturunkan terhadap Y. Maka do MXY per do Y-nya ini ya sama dengan cos X, kan gitu. Do MXY per do Y-nya ini ya sama dengan cos X, gitu kan. Sekarang NXY kita itu adalah sin X. Maka kalau ini diturunkan terhadap X, turunan sin berarti cos ya. Turunan sin berarti cos. Berarti kesimpulannya apa? Maka, mohon maaf ya, saya agak sesak nafas. Maka do MXY per do Y kita ya sama dengan do NXY per do X, kan gitu. Sehingga soal nomor 2 ini disebut dengan PD eksak. Karena apa? Do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X, ya kan? Nah, sekarang akan kita selesaikan. Kalau kita punya PD eksak, maka dasar penyelesaiannya bisa dengan 2 cara. Masih ingat ya? Jadi kalau kita punya PD eksak, dasar penyelesaiannya
bisa dua cara, masih ingat? Yaitu yang pertama, do fxy per do x itu adalah sama dengan mxy, ya tidak. Dan bentuk yang kedua, do fxy per do y adalah nxy. Terserah mau dipilih yang mana. Mau yang do fxy per do x sama dengan mxy atau do nxy per do y sama dengan nxy. Sekarang kita lihat, misal kita menyelesaikannya berdasarkan do fxy per do x adalah sama dengan mxy. Do fxy per do x adalah mxy. Maka sekarang kalau mxy kita tadi adalah x plus y cos x. mxy kita kan x plus y cos x. Maka bentuk kita menjadi bagaimana? Maka kita memperoleh do fxy kita ya sama dengan dalam kurung x plus y cos x kali do x, ya kan? Kita mendapatkan bentuk ini. Berarti do fxy per do x kita ya sama dengan x plus y cos x, atau tadi yang barusan saya sebutkan bahwa do fxy itu sama dengan dalam kurung x plus y cos x. Nah, sekarang kalau kita kalikan dengan do x, kalau kita kalikan dengan do x, maka kita memperoleh bentuk ini, do fxy sama dengan dalam kurung x plus y cos x kali do x. Sekarang tinggal kita integralkan. Kemarin masih ingat ya, kalau kita punya integral dari fungsi dengan dua variabel, analog dengan yang bentuk derivatif, maka kalau ada fungsi dua variabel, kalau diturunkan ke salah satu variabel, maka variabel yang lain itu dianggap tetap. Karena integral kita ini diturunkan terhadap x, ya kan? Maka y-nya adalah dianggap tetap. Maka y-nya adalah dianggap tetap. Sehingga menjadi bagaimana? Kalau ada integral do fxy, hasil integralnya apa? Masih ingat? Kalau ada integral do fxy, maka hasil integralnya ya fxy ya. Integral do fxy, hasil integralnya ya fxy. Sementara integral dari x plus y cos x do x, ingat, kalau integral kita ke x, maka y adalah konstanta. Maka integral x itu apa? Integral x adalah setengah x kuadrat. Integral x diintegralkan terhadap x, ya setengah x kuadrat. Mohon maaf ya, saya kok sesak nafas ya, bentar dulu. Bentar, saya tak, dada saya sakit.